Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama gua Fadil Hasim Musyafa. Dan karena gue lagi nggak banyak keluar, lagi sibuk di kerjaan juga, jadi di video kali ini gue cuman pengen sharing sedikit soal mengisi incoming passenger card untuk masuk ke Australia. Kenapa ini jadi penting banget? Karena gue kasih beberapa input dulu nih sebelum gue masuk ke incoming passenger cardnya. Jadi pertama, gue nggak tahu kalian mungkin pernah baca atau enggak, atau berita seliweran di sosmed. Jadi ada orang Indonesia yang dia didenda dan dideportasi dari Australia karena dia nggak declare ketika dia bawa rendang dalam jumlah yang banyak, dan akhirnya kena dendanya bahkan sampai ribuan dolar. Ini untuk case yang rendang ini $2.700 dendanya. Ada juga nih penumpang dari Bali didenda 26 juta ketika dia nyampe Darwin karena dia membawa makanan McDonald's turun dari pesawat. Jadi dendanya sampai sebesar itu hanya karena bawa makanan dan dia nggak declare. Saking pentingnya untuk urusan mendeclare ini, di Australia ini ada semacam TV series gitu ya tentang border force. Isinya adalah ya orang-orang yang melewati border force ini, melewati perbatasan ini untuk cek barang-barang yang dibawa, dan banyak hal yang terjadi di sana. Kalau misalkan kalian bisa nonton, coba tonton aja biar kalian dapat sense kenapa hal ini tuh penting. Kalau secara teorinya ya, secara penjelasannya ya, kenapa Australia itu ketat banget untuk urusan barang-barang yang dibawa masuk ke negara Australia, karena negara Australia ini mempertahankan yang namanya keamanan atau orang biasa nyebutnya biosecurity ya, keamanan biologi kali ya. Jadi Australia ini berusaha keras untuk melindungi hewan-hewan ternak, terus flora dan fauna yang ada di sini, sehingga salah satu cara untuk menjaga biosecurity-nya adalah dengan cara membatasi atau mencari tahu barang-barang apa aja yang masuk ke Australia, sehingga kalau memang terindikasi bisa membawa kontaminasi, bisa merusak keamanan si biosecurity ini, ya barangnya di-destroy sebelum diedarkan di dalam negara. Sebenarnya menurut gue hal itu sangat wajar karena di Australia sendiri banyak flora maupun fauna yang nggak bisa ditemuin di mana-mana gitu ya. Misalkan kanguru gitu, kayak ya mungkin di sebagian kecil belahan dunia lain ada, tapi ya kanguru liar di sini banyak di outback atau di regional sana. Terus ada hewan-hewan lain semacam wombat, terus lagi koala. Itu beberapa contoh yang memang pemerintah Australia sangat berusaha untuk melindungi itu dengan cara ya melimitasi atau membatasi barang-barang yang masuk ke Australia, sehingga meminimalisir terjadinya kontaminasi. Nah, lalu buat kita nih yang mau masuk Australia gimana nih sebagai penumpang? Jadi untuk tahu apa yang boleh dibawa, apa yang nggak boleh dibawa tuh caranya gimana sih? Sebenarnya ada websitenya ya. Jadi kalau kalian kunjungi website Australian Border Force, itu ada semacam list barang yang kalian bisa cek sendiri kalian boleh atau enggak bawa si barang ini sebelum masuk Australia. Gue akan coba share screen biar kalian bisa lihat lebih rinci ya, apa-apa aja yang bisa dibawa atau nggak boleh dibawa sama sekali, atau perlu declare dulu. Gue kasih lihat. Oke, jadi ini gue sudah membuka website abf.gov.au tentang entering and leaving Australia gitu. Salah satunya di sini ada halaman tentang can you bring it in, atau bisa nggak lu bawa masuk nih ke negara Australia. Dan kalau kalian klik di sini ada list of items. Di sini sebenarnya udah lengkap sih. Ya gue nggak tahu lengkap atau enggak ya, tapi kalau gue lihat di sini ada 99 item yang bisa kalian cek itu sebenarnya boleh dibawa atau enggak, terus perlu di-declare atau enggak, atau bisa dibawa tanpa declare sama sekali. Ini gue kasih cara bacanya ya.
Misalkan pertama di sini ada alkohol. Di sini ada keterangannya, di kategorinya tuh duty free, dan di sebelah kanannya ada tulisan declare it. Berarti ya kalian harus declare kalau misalkan membawa alkohol. Dan kalau kalian klik di sini ada penjelasan lebih detailnya gitu ya, tentang ya usia berapa yang boleh bawa alkohol, batasannya gimana. Nah di sini ada tulisannya batasan alkohol 2,25 liter untuk alkohol duty free gitu. Lalu di sini ada penalti juga kalau misalkan tidak di-declare. Nah, itu salah satu contoh kenapa yang tadi bawa rendang, bawa gitu dendanya gede banget karena dia nggak declare gitu. Lalu kita coba contoh lain ya. Di sini ada don't bring, berarti nggak boleh bawa sama sekali. Ada automatic knives, pisau otomatis, itu ya di sini nggak boleh bawa sama sekali gitu. Bisa bikin exception gitu, tapi perlu bikin izin impor dulu, jadi bukan sesuatu yang dibawa secara sembarang ketika naik pesawat gitu. Lalu ada lagi di sini keterangan bring it gitu ya. Bring it berarti dia ya tinggal bawa aja, nggak perlu declare. Nah di sini contohnya adalah biskuit, roti, cake, pastry, Christmas cake, Christmas pudding, kecuali cheesecake. Nah, jadi kalau cheesecake perlu declare. Dan di sini juga ada keterangannya, kayak apakah dia itu untuk konsumsi pribadi atau untuk dijual beli, itu juga harus kita pahami. Di sini contohnya keterangan untuk biskuit ini adalah they are for personal consumption, jadi harus untuk konsumsi pribadi. Terus they are fully cooked, jadi harus sudah matang dan tidak mengandung daging. Kadang ada aja kayak pastry gitu ada isi dagingnya. Nah itu harus declare kalau misalkan bawa. Terus any fillings or toppings are cooked with the cake, jadi ya toppingnya pun juga matang gitu. Nah pokoknya di halaman ini penting banget untuk kalian baca sebelum masuk ke Australia, biar kalian tahu apa aja yang perlu dibawa atau yang perlu di-declare atau yang nggak perlu dibawa sama sekali. Tinggal kalian cari aja barangnya kalau kalian nggak yakin. Selanjutnya gua mau ngasih lihat bentuk incoming passenger card yang Australia tuh kayak gimana. Memang ya gue selama ini selalu ngisi kertas manual ya. Gue so far mungkin 5 kali bolak-balik itu di dalam pesawat ketika udah nyampe Australia atau bahkan masih di tengah-tengah perjalanan, mereka cabin crew-nya akan ngasih incoming passenger card ini untuk diisi oleh semua penumpang yang masuk ke Australia. Dan bentuknya seperti ini, jadi kayak kertas yang nggak terlalu gede lah ya, warnanya ini ya kuning gitu. Dan ada bolak-balik gitu, jadi ini bolak-baliknya seperti ini. Gue mungkin mulai dari yang halaman bawah sini dulu ya, karena ini lebih gampang diisinya ketimbang yang halaman yang mengandung benda-benda yang harus di-declare. Kita mulai dari bawah dulu. Untuk di bawah sini pertama isi kontak detail kalian di Australia ya. Jadi misalkan kalian udah punya nomor Australia atau ya pakai nomor Indonesia pun sebenarnya nggak masalah, atau isi email kalian juga nggak apa-apa. Terus address itu ya, alamat, karena gue memang ada tempat tinggal di sini, gue bisa isi tempat tinggal gue. Cuman kalau memang kalian nginep di hotel atau di tempat orang ya isi aja alamatnya yang clear ya, yang rinci. State itu negara bagian. Jadi di Australia ini ada beberapa negara bagian ya yang memang dia punya semacam singkatan 3 hurufnya. Contoh misalkan gue ke Sydney, itu negara bagiannya New South Wales, berarti gue isinya di sini NSW atau NSW. Terus karena gue tinggal di Melbourne, itu masuk negara bagian Victoria, diisinya VIC atau VIC gitu. Ya tergantung kalian datangnya kemana, misalkan ke Canberra berarti isinya ACT atau Australian Capital Territory. Di sebelah kanan ini ada kontak emergency. Kalau misalkan kalian udah punya kenalan orang di Australia, ya isi aja sebagai kontak emergency kalian. Ini simple sih, cuma nama, nomor HP atau email ya. Kita ke bawah kiri sini, di sini ada complete in English. Itu in which country did you board this flight or ship? Jadi masukin negara asal,
Terus di bawahnya adalah what is your usual occupation. Itu isi aja secara general kerjaan kalian apa. Kalau gue misalkan gue market researcher, gue isinya researcher gitu, atau kalian ngajar isi teacher, isi aja secara singkat aja gitu, ini pekerjaan kalian apa. Lalu nationality as shown on passport, ya kan orang Indo ya isi aja Indo, kecuali kalian punya nationality lain ya pokoknya diisi aja nationality-nya apa. Lalu date of birth juga di sini isi tanggal lahir kalian, misalkan lahir 2 Maret gitu ya 02 03, year-nya misalkan 2020 2020, year-nya 4 angka ya, jadi D-nya 2, month-nya 2, year-nya 4 gitu, tinggal diisi aja. Terus di sini ada pilihan antara A atau B atau C. Pilihannya antara migrating permanently atau pindah secara permanen ke Australia. Lalu ada visitor or temporary entrant, datang untuk sementara waktu, atau resident returning to Australia. Kalau buat liburan atau buat datang sementara sih umumnya isinya B ya. Gitu. Gua pun isinya B karena visa gue belum visa permanen. Jadi isi aja B, disilang, harusnya di sini ada kotaknya nih. Ini ada kotak kecil di sini, disilang di sini. Lalu diisi kalian pengen berapa lama di Australia itu, your intended length of stay in Australia. Gitu. Misalkan gua visanya bisa 2 tahun ya, isi aja mau 2 tahun stay di sini. Gitu. Atau kalau visa turis Australia itu misalkan maksimal 3 bulan ya. Itu isi aja 3 months di sini. Atau kalau cuman liburan seminggu ya isi aja 7 days gitu. Your country of residence ya, biasanya kalian tinggalnya di negara mana gitu, isi aja misalkan Indonesia gitu. Terus terakhir di halaman ini ya ada your main reason for travel gitu ya, silakan pilih satu aja. Di sini ada beberapa pilihan nih, ada conference, business, visiting friends, employment, bla 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 bla. Gitu. Kalau misalkan untuk urusan pekerjaan, gua isinya employment. Kalau untuk sekolah pilih education. Kalau buat ngunjungin keluarga atau temen, di sini ada visiting friends or relatives. Buat keperluan bisnis ada bisnis, conference ada conference. Kalau buat jalan-jalan doang ya sekedar jalan-jalan pilih holiday. Pokoknya isi sesuai dengan ya tujuan kalian datang ke Australia itu ngapain. Lalu gue masuk ke halaman ini nih, halaman yang paling mendebarkan ya, karena di sini ada hal-hal yang perlu kalian declare atau enggak. Mungkin yang kirinya dulu ya, bagian kiri yang gampang karena di sini hanya perlu data diri gitu ya, yang agak sedikit lebih lengkap dari yang halaman baliknya. Ada flight number juga, terus intended address in Australia gitu ya, isi aja alamat yang emang kalian tuju. Terus di sini ada juga do you intend to live in Australia for the next 12 months gitu, apakah pengen tinggal di Australia untuk setahun ke depan ya, kalau memang iya isi yes, kalau enggak bilang enggak gitu. Terus if you are not an Australian citizen, kalau bukan warga negara Australia, ditanya juga nih apakah punya pertama tuberkulosis, kedua criminal conviction gitu ya, atau rekam jejak kriminal gitu. Nah, harusnya sih tinggal diisi no ya, karena untuk dapetin visa Australia pun emang nggak boleh tuberkulosis ya, karena kan biasanya pasti medical check up dulu. Terus ya ada kriminal juga ya, ini tinggal diisi no aja. Nah sekarang kita masuk ke bagian kanan halaman ini. Nah pas ngisi halaman ini sebenarnya yang perlu kalian lakukan itu adalah selain ngecek halaman tadi yang gue tunjukin, yang kedua adalah kalian juga harus aware dengan barang-barang yang kalian bawa ke Australia. Karena kalau misalkan kalian nonton Australian Border Force yang acara TV-nya itu banyak kejadian yang dia nggak tahu ternyata dibawain barang ini sama orang lain, atau diselipin makanan sama ibunya gitu. Kalau kalian pergi untuk waktu yang lama kan kadang orang tua suka care juga tuh untuk bawain makanan kah, sambel kah, atau hal-hal yang memang kita nggak tahu ternyata orang tua nyelipin itu ke koper kita. Nah ini sebelum berangkat mohon banget sebaiknya pastiin dulu kalian udah tahu semua barang yang kalian bawa, baik di cabin kalian maupun di koper kalian, itu pastiin kalian tahu pasti. Sebenarnya kalau ngelihat poin-poin yang ada di halaman ini,
sebenarnya agak sedikit membingungkan. Kenapa? Karena penjelasannya mungkin nggak secara spesifik sama dengan yang ada di halaman ABF tadi yang ada 99 item. Di sini kan cuma ada 10 lah ya, 10, tapi ya pertanyaan 11-nya tentang pernah ke Afrika atau enggak, ke South America atau enggak gitu. Jadi untuk 10 pertanyaan di sini poin-poinnya ada agak sedikit di squeeze atau yang memang secara poin-poinnya itu nggak spesifik gitu. Kalau memang menemukan keraguan, declare aja gitu loh, declare aja, isi langsung yes di poin yang mungkin kalian ragu. Itu juga tips untuk mengisi ini ya, isi yes kalau kalian ragu. Di atasnya pun tertulis if unsure, jawab yes. Kenapa jawab yes? Karena ya memang ketika jawab yes itu kita mungkin akan melewati proses selanjutnya ketika ngelewatin bagian custom atau si border force ini. Tapi ketika kita declare, kita dipastikan ya gue nggak tahu ya secara pasti atau nggak, tapi at least mereka tuh tahu gitu. Kita menginform orang border force-nya kalau kita membawa barang A, membawa barang B, sehingga kalau amit-amit ternyata itu barang nggak boleh, tapi at least kita declare, kita ngomong, contoh bawa daging, gue bawa daging gitu. Pahit-pahitnya paling dagingnya yang diambil, tapi kalian nggak kena konsekuensi hukum apa-apa gitu, karena kalian declare. Sedangkan kalau nggak declare, tapi kalian amit-amit kena random checking gitu ya, dan ketahuan bawa barang yang harusnya kalian declare tapi kalian nggak declare, nah itu bisa kena konsekuensi hukum seperti denda ribuan dolar atau visanya dicabut, terus ya deportasi gitu, kayak yang di berita tadi gue sebutin. Makanya sebaiknya declare kalau ragu, itu meminimalisir konsekuensi hukum lah gitu. Amit-amit kena sanksi, kalau udah declare sih harusnya lebih minim gitu. Ya paling pahit-pahitnya barang diambil. Lanjut aja deh, kita langsung ngomongin poin-poin yang ada di sini. Di sini ada goods that may be prohibited or subject to restriction, such as medicines, steroids, illegal pornography, firearms, weapons, or illicit drugs. Ini kan biasanya teman-teman suka bawa obat-obatan pribadi, bawa vitamins, atau bawa nggak tahu ya, hal-hal lainnya sih. Ini udah mendekati crime ya, kayak firearms, weapons gitu ya, kecuali emang ada keperluannya gitu, tapi harusnya nggak lewat jalur biasa. Cuman kayak medicine ini kan kalian mungkin bawa obat pribadi, bawa vitamin, jadi sebaiknya isi yes. Kalau nggak bawa apa-apa yang berkaitan dengan poin-poin tadi ya silakan isi no. Terus yang kedua ada more than 2250 ml of alcohol beverages or cigarettes 25 biji atau 25 gram of tobacco products. Nah itu kalau mereka nyebutnya segini berarti itu adalah batasan maksimal gitu. Kan mungkin ada teman-teman di sini yang ngerokok terus bertanya-tanya ke Australia boleh bawa rokok berapa banyak ya. Maksimal itu 25 batang atau 25 gram tobacco atau tembakau. Kalau kalian membawa lebih dari itu, kalian harus declare gitu. Kalau di bawah itu nggak apa-apa. Cuman kalau kalian amit-amit again nggak declare terus bawanya ternyata lebih, ya siap-siap aja, hati-hati gitu, kena konsekuensi hukum. Pokoknya declare. Poin ketiga ada goods obtained overseas or purchased duty on and or tax free in Australia with a combined total price of more than $900 including gifts. Jadi ini barang-barang yang kalian beli di duty free kalau ternyata harganya mencapai lebih dari 900 Australian dollar. Itu harus declare juga. Gitu. Kalau memang nggak lebih dari itu ya no aja, nggak masalah. Lalu ada ini goods or samples for business or commercial use. Itu kalau kalian bawa barang buat jualan atau sampel buat dagang, itu kalian juga harus declare di sini. Ya mungkin poin-poin kayak gini kan ya belum tentu bahasanya atau tulisannya sama dengan yang ada di halaman list of items tadi gitu, makanya memang agak sedikit membingungkan. Tapi again, kalau memang misalkan bingung, misalkan ragu, isi yes aja. Terus poin kelima ada $10,000 Australia atau more in Australian or foreign currency equivalent.
Jadi kalau bawa duit lebih dari $10.000 dalam bentuk cash, please declare yes gitu. Kalau ternyata nggak bawa, kalau mending kayaknya nggak sebanyak itu misalkan, ya isi no gitu. Lalu di sini ada catatan nih, if a customs or police officer asks, you must report traveler's checks, money orders, or other beer negotiable instruments of any amount. Gitu. Jadi harus report segala macam bentuk benda yang bisa dipakai menggantikan uang lah ya, seperti gitu. Nah, kita masuk ke poin nomor 6 nih. Poin nomor 6 ini adalah poultry, fish, seafood, eggs, dairy, fruit, vegetables. Jadi ini kan beberapa list of items yang ada di list tadi dijadiin satu poin di incoming passenger card-nya gitu. Kalau bawa salah satu dari ini atau bawa benda atau makanan yang mengandung salah satu dari poin-poin ini, isi yes gitu. Kalau enggak ya no aja silakan. Selanjutnya ada grains, seeds, bulbs, straw nuts, plants, parts of plants, traditional medicines or herbs, wooden articles. Jadi yang berkaitan dengan mungkin bibit-bibitan, seed tanaman gitu ya, bagian dari tanaman itu harus dideklar juga gitu, karena kaitannya 2 poin tadi itu. Kalau udah daging kan dimakan ya, terus nanti bisa mencemarkan lingkungan mungkin atau membawa pengaruh ke lingkungan sekitar, termasuk juga tanaman-tanamannya gitu ya. Ini kayak mikir logiknya aja, kenapa kok gue harus declare ini gitu, dan kaitkan dengan keamanan biosecurity tadi gitu. Jadi sebenarnya masuk akal. Lalu poin ke-8 ada animals, parts of animals, animal products including equipment, pet food, eggs, biologicals, specimens. Ya pokoknya ini yang berkaitan dengan bagian dari hewan gitu ya, bawa benda-benda atau barang-barang yang memang berkaitan dengan fauna gitu ya, ini harus dideklar. Ini juga penting nomor 9 nih, ada soil gitu, karena kan soil ini maksudnya tanah ya. Items with soil attached or used in freshwater areas, misalkan sports or recreational equipment atau shoes. Jadi kalau misalkan kalian bawa sepatu olahraga terus masih ada nempel-nempel tanah-tanahnya, itu tuh nggak boleh masuk gitu, karena itu dianggap ancaman bagi biosecurity di Australia gitu tuh. Maka ketika kalian bawa perlengkapan olahraga, sepatu yang memang agak sedikit kotor, kalian harus ngomong yes di sini, harus declare yes. Kalau kalian misalkan bawa sepatu olahraga tapi memang kalian udah cuci bersih, udah kalian sikat, udah kalian laundry, dan kalian confident udah nggak ada soilnya di sepatu atau di barang-barang yang kalian bawa, itu bisa diisi no. Untuk soil sendiri sekarang itu bahkan lebih ketat ya, karena kalau kalian datang ke Australia nih, itu baru banget keluar pesawat kalian kayak harus nginjek semacam karpet basah gitu yang dianggap bisa mensanitasi sepatu kalian gitu loh. Jadi kayak mereka emang sekhawatir itu akan biosecurity-nya. Kita pun datang ya kita dianggap ancaman, jadi sepatu kita tuh disanitasi dulu, dibersihin dulu pas baru mendarat di Australia. Lalu nomor 10, have you been in contact with farms, farm animals, wilderness areas, or freshwater streams? Jadi kalau kalian main ke alam bebas gitu ya, atau main ke peternakan selama 30 hari terakhir, itu kalian juga harus declare, karena mungkin masih ada hal-hal yang nempel di badan atau di benda kalian yang bisa mengancam biosecurity juga, makanya harus declare gitu. Kalau ternyata yang nggak pernah main ke daerah-daerah sini, ya isi aja no. Pertanyaan terakhir, were you in Africa, South or Central America, or the Caribbean in the last 6 days? Gitu. Apakah kalian mengunjungi kontinen-kontinen ini dalam 6 hari terakhir? Gitu. Kalau misalkan iya, ya tinggal isi yes ya. Gitu. Ini sesuai dengan pertanyaannya sih, bisa dibaca langsung. Nah, ini kan kartu incoming passenger ini dibuat untuk declare ya, deklarasi. Makanya di sini ada tulisan nih, declaration. The information I have given is true, correct, and complete. Gitu.
I understand failure to answer any questions may have serious consequences. Nah, di sini baca baik-baik, kita juga udah dikasih tahu kalau ada konsekuensi kalau kita tidak mengisi dengan benar, tidak mengisi secara komplit kartu ini. Dan di sini kita diminta tanda tangan dan isi tanggal kedatangan kalian. Begitu. Kurang lebih begitu cara mengisi incoming passenger card untuk masuk ke Australia. Jadi kalau memang misalkan masih ragu, misalkan masih bingung, coba dibaca yang list of items tadi atau browsing-browsing di internet. Dan misalkan kalian kayak udah mau banget berangkat, kayak aduh besok gue berangkat, atau bahkan malam ini misalkan berangkat, ketika dapat kartu ini dan ketika ragu, isi yes aja. Itu benar-benar menurut gue akan menjadi penyelamat. Memang banyak ya orang Indo yang di sini gitu, yang gue di pesawat suka nguping, udah gak usah diomongin, orang gak dicek juga gitu. Ada yang dia bawa otak-otak lah, ada yang dia bawa makanan banyak lah, masakan rumah pun ada. Itu ya biasanya yang udah agak-agak berumur gitu, mereka mungkin udah terlalu sering juga pergi ke Australia, terus dengan santainya udahlah gak dicek juga gitu. Ya memang ketika gak dicek itu ya untungnya kalian gitu, untungnya orang-orang yang gue bawa barang yang harusnya gue declare tapi gue gak declare dan gue gak kena, karena orang bordernya juga nggak mungkin benar-benar ngecekin satu persatu karena itu akan menghambat flow masuk orang juga. Makanya biasanya ya secara random atau memang mereka ada teknik khusus untuk mendeteksi itu ya. Tapi lebih baik kalian declare daripada kalian menyesal gitu, karena mungkin yang di berita-berita tadi yang denda dengan $2.600 yang kena deportasi, ya itu mungkin kasusnya udah sering masuk Australia, bukan pertama kali. Mungkin dia juga kayak dalam benak dia sebelum dia kena gitu ya, ya udahlah gue udah pernah juga, gue udah sering keluar negeri, masuk aja lah santai gitu. Tapi akhirnya mungkin secara apa sih dia kena aja. Ya lessonnya juga ketika kalian mau masuk ke negara orang kemanapun, ibaratnya kalian mau main ke rumah tetangga, ya kalian harus mengikuti aturan yang ada di situ. Itu udah pedoman lah ya idealnya. Oke, kurang lebih itu aja yang pengen gua share kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau memang misalkan ada yang ragu, ada yang masih bingung, kalian bisa isi kolom komentar, siapa tahu gue bisa bantu jawab, atau coba cek video-video YouTube lainnya, karena mungkin ada beberapa juga yang udah share tentang ini, tentang isi incoming passenger card ini. Jadi ya pokoknya pastikan kalian browsing dulu, kalian confident dulu, kalian tahu barang yang dibawa apa, dan kalau misalkan kalian nggak yakin, ingat declare aja. Oke, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Bye-bye.